Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini sidang yang kelima sudah kami lalui, yaitu simpulan dari saya pihak kami sebagai pemohon, dan kami juga mendengarkan simpulan dari pihak termohon yaitu JPU ya. Nah, saya pertama-tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama Hakim Tunggal ya, yang selama 5 kali sidang ini sudah memimpin sidang dengan sangat baik. Sidang berlangsung dengan lancar, ya, tidak terjadi perdebatan, dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sejak sidang pertama. Itu kami apresiasi, sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya, tidak pernah dipotong, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, keberatan-keberatan kami maupun pertimbangan-pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan simpulan oleh termohon ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP. Ya, dan saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat ya, bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali, berbulan-bulan, kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh, tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan. Kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis ya, seakan-akan tidak ada sidang, seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim, dan mereka kembali kepada P21, mereka kembali menyebut-nyebut tentang tersangka ya, kemudian mereka kembali lagi menyebut tentang bahwa pelimpahan berkas P21 itu sah dan sebagainya, mereka kembali menyebut kepada apa yang menjadi wilayah dari Polda Metro Jaya ya, dan jadi artinya itu seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini dianggap tidak ada. Bahkan kalau memang mau dibawa ke situ ya kami sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi sehingga kami tidak perapitkan gitu. Jadi saya dan advokat kami itu bersepakat untuk tidak memperapitkan soal kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal itu sebenarnya cacatnya tuh banyak. Cacat prosedur maupun cacat berita acara tuh cacat hukum acara tuh banyak sekali gitu. Kalau mau remind ya, P21 terjadi ketika P19 itu terjadi pada pada 100 hari lebih. Itu sudah menggagalkan dari saya sendiri gitu loh. Tapi malah mereka mengutak-ngatik kembali ke soal itu. Nah, kemudian saya sendiri ya, ini ada 10 halaman dari simpulan kami. Yang pertama adalah begini, kami menyatakan ya pada simpulan kami bahwa kami itu sangat menghormati hukum gitu. Kami itu sangat menghormati hukum. Semua yang ada pada KUHP dan semua yang ada di KUHP itu sangat kami hormati. Tapi mereka malah tidak menghormatinya, malah mereka menggunakan undang-undang yang ada di bawah KUHP seperti SEMA dan sebagainya, ataupun KUHP lama yang sudah kadaluarsa seperti itu malah mereka pakai sebagai pijakan mereka itu ya. Padahal kami ya sekarang sudah sama-sama kita bersepakat bahwa sejak 2 Januari 2026 KUHP baru itu sudah kita jalankan
dikembalikan gitu loh. Jadi yang kita pegang ya itu gitu ya. Kemudian berikutnya lagi lah, apa yang terjadi seandainya pembelotan hukum oleh JPU ini dikabulkan? Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum. Karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum apa fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa. Ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang kami pertahankan supaya sekali lagi tidak terjadi kepada warga negara Indonesia yang lain, tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain. Posisi yang dihormati oleh hukum disewenang-wenangi oleh aparat penegak hukum sendiri. Ya, itu. Kemudian terakhir dari saya nanti akan diteruskan kepada advokat saya ya. Sekali lagi, pasal 75 ayat 4 itu tidak ada pada putusan PN Jaktim. Tetapi itu yang digunakan oleh termohon, oleh jaksa penuntut umum. Itu namanya sekali lagi itu ignoratio legis, pembelotan hukum kepada hukum. Artinya kalau memang mereka, sekali lagi nih saya tekan, mereka tidak puas dengan putusan hakim, mereka boleh menggunakan pasal 206. Itu loh. Banding. Kenapa mereka tidak, yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa mereka bersikeras tidak mau menggunakan pasal 206. Itu kan aneh ya, padahal itu fasilitas loh. Kalau mereka tidak terima, sedangkan kami malah tidak diberikan fasilitas tersebut ya, kami terima aja gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah sekali lagi, ini juga tadi saya juga melihat ya, karena mereka itu kepepet, tidak punya dasar yang jelas, apalagi ahli mereka kemarin juga dicecar oleh para advokat kami ya, dan pada akhirnya ahli itu juga bersetuju dengan pendapat-pendapat kita, tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas, sementara ketika kami menghadirkan saksi dan ahli, mereka juga tidak punya hak jawab, tidak menggunakan hak jawab mereka, artinya mereka bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami, kan seperti itu. Tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada perlawanan sama sekali terhadap apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami. Artinya mereka bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli. Kan itu udah jelas ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum betul-betul bisa tegak berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di tanah air kita tercinta ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan dari PN Jakarta Selatan ini menjadi hadiah bagi kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya lanjutkan ya. Sebenarnya dari kesimpulan jaksa tadi itu jelas pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran undang-undang, tapi juga pelanggaran dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak ada mengatakan mereka diperintahkan untuk merubah redaksi dan sebagainya, tidak ada. Batal demi hukum dan itu dikembalikan. Nah, kemudian status dari terdakwa dikembalikan tersangka, ini kan aneh juga gitu loh. Ya berarti persidangan ini dasarnya apa gitu, yang kedua itu. Kalau memang itu tersangka berarti harus dari awal, apalagi dengan nomor perkara baru. Itu harus dari awal gitu. Jadi bukan di tengah-tengah tiba-tiba. Ya, seperti saya katakan, ini kan sudah terdakwa, kembali lagi tersangka. Berarti kesimpulannya apa? Mereka tahu persis bahwa dakwaan yang kedua ini terpisah dengan dakwaan yang kalau diperbaiki kan dakwaannya diperbaiki. Kenapa tersangka gitu? Ya kan? Berarti kan di dalam dakwaan ini isinya tersangka bukan terdakwa lagi kan? Ya itu. Kemudian juga banyak hal yang tadi itu diputuskan sama kesimpulan tadi itu diantaranya yaitu seolah-olah bahwa jaksa itu memberikan kewenangan terhadap mereka, padahal tidak ada. Mereka memberikan otonom, itu hak kami, diskresi kami dan sebagainya. Memang ini kelihatan bahwa JPU tidak pede, tidak berani melakukan upaya perlawanan banding gitu loh. Karena tahu kalau dibanding pun akan diamputasi lagi gitu loh. Oleh sebab itu dia maksain seperti ini supaya persidangan tetap berlangsung. Yang mana putusan kalau kami itu membuat perlawanan juga, putusannya di akhir. Ini berbahaya juga kalau putusannya di akhir. Kenapa berbahaya? Nanti bisa digunakan, nanti udah sidangnya udah seru, yang diputuskan
kita diterima nanti. Peristiwa di Solo, CLS di Solo, citizen lawsuit itu kan, udah sidangnya udah seru, ternyata eksepsinya yang diterima. Nah ini, saya khawatir ini merupakan skoci nanti untuk penyelamatan dari yang melapor itu. Itu khawatirnya begitu. Jadi bukannya sidang yang dimasalahin, tapi itu banyak kami lawan, banding, silakan. Kalau banding kami tidak diterima atau dikalahkan atau dibatalkan, kami punya kemarin perlawanan, ya kan eksepsi kita, go ahead, kami siap. Jadi tidak ada dibilang mengolor-ngolor waktu. Yang mengolor waktu itu yang tidak menunjukkan ijazahnya sejak 1,5 tahun yang lalu. Kalau itu ditunjukkan ijazahnya, tidak ada mengolorkan waktu. Selesai, game over. Kalau memang palsu, silakan sidang. Lah kalau memang asli, silakan tunjukkan, kan begitu. Dengan ditunjukkan ke wartawan dan umum kan selesai. Carut marut ini tidak mungkin terjadi. Jadi narasi-narasi yang itu narasi yang tidak masuk akal. Ya, Karina. Kemarin juga kita mempertanyakan kepada jaksa ya, kepada termohon mengenai kejelasan status dari Dr. Tifa itu apa? Apakah terdakwa atau tersangka? Itu pun juga kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Kemudian kami juga menanyakan perihal dakwaan ya, dakwaannya itu sah atau tidak. Kemudian yang terakhir yang kami tanyakan juga itu mengenai perkara ini kan sudah ibaratnya sudah masuk ke pra-peradilan. Kita kan harus menunggu putusan dari pra-peradilan dulu, kemudian melihat bagaimana nanti persidangan selanjutnya ya Dok, tanggal 27 itu seperti apa. Lalu saya juga menanyakan ke hakim terkait dengan pasal 74 itu sendiri, siapa yang berhak memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan undang-undang. Jawabannya adalah melalui undang-undang. Tapi ketika minta dijelaskan menggunakan pendapat saya. Jadi akhirnya ya kami close aja langsung. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya seperti itu. Bukan. Sidang. Oh, putusan besok. Jumat. Keputusannya 21 Agustus, besok Jumat. 27 itu kan adalah undangan sepihak. Iya, undangan negeri sepihak Jakarta dari Timur. Undangan sepihak kan. Ini yang kita harapkan kita putuskan di Prapit ini gitu loh. Jadi kita kembali lagi itu memilih untuk menghargai hukum. Jadi Prapit sudah diizinkan oleh Mahkamah Agung ya. Jadi kejadian pra-peradilan ini, sidang pra-peradilan ini yang memutuskan itu bukan kami. Yang memutuskan adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memerintahkan PN Jakarta Selatan melakukan pra-peradilan. Nah, sehingga tentu saja seharusnya PN Jakarta Timur pun juga menghormati apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung tersebut gitu loh. Jadi kita ini amanat undang-undang loh ya. Artinya itu ya yang kita mau luruskan gitu loh. Yang mau dibelok-belokkan oleh JPU ini kita mau luruskan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi pada intinya Dr. Tifa selalu beritikat baik, selalu kooperatif dan tidak pernah mengulur-ngulur waktu, itu aja ya. Terima kasih. Dan satu putusan sini. Sama-sama.